Halo, kita baru saja menerima materi yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya sangat cerdas, sebuah video tutorial matematika. Betul, topiknya soal persamaan diferensial. Tapi yang lebih penting, ini tentang sebuah strategi berpikir. Misi kita hari ini, membongkar cara mengubah masalah yang kelihatannya mustahil dipecahkan. Menjadi sesuatu yang bisa kita taklukkan. Kita akan fokus pada alat yang disebut faktor pengintegrasi untuk menjinakkan persamaan diferensial non-eksak. Tepat sekali. Ini bukan sekedar pelajaran matematika. Ini pelajaran tentang pemecahan masalah. Inti dari banyak penemuan besar di sains dan matematika itu ya ide ini. Jika aturan main yang ada tidak memungkinkanmu menang, ubah aturan mainnya. Oke, jadi itu yang akan kita lakukan ya? Itulah yang akan kita lakukan. Kita akan mengambil persamaan yang cacat atau non-eksak dan dengan sebuah kunci khusus, mengubahnya menjadi eksak. Bentuk yang sudah kita kenal dan punya solusi yang jelas. Betul, faktor pengintegrasi itulah kuncinya. Oke, saya suka kerangka berpikir itu, mengubah aturan main. Sebelum kita menemukan kuncinya, kita harus paham dulu kenapa gemboknya macet. Tentu. Sumber yang Anda berikan menyebutkan ada tes keeksakan. Konsep eksak dan non-eksak ini apa sebenarnya? Mari kita pakai analogi. Bayangkan Anda punya peta harta karun dengan 2 set instruksi. Oke. Satu instruksi untuk pergerakan timur-barat, kita sebut saja bagian MDX, dan satu lagi untuk pergerakan utara-selatan, yaitu NDY. MDX dan NDY. Nah, persamaan atau peta itu disebut eksak jika kedua set instruksi itu konsisten. Artinya, tidak peduli rute mana yang Anda ambil, Mau ke timur dulu baru ke utara atau sebaliknya? tepat, Anda akan tiba di titik yang sama. Jadi eksak itu artinya petanya nggak ada cacatnya, instruksinya sinkron, lalu tes matematisnya itu yang pakai turunan parsial, Nah, itu itu cara kita ngecek keaslian petanya. tepat. Tes do-MDY sama dengan do-NDX itu adalah cara matematis untuk memastikan konsistensi peta. Oke. Kita memeriksa apakah perubahan di arah utara-selatan untuk instruksi timur-barat itu seimbang dengan perubahan di arah timur-barat untuk instruksi utara-selatan. Kalau sama, berarti petanya valid. Benar, kita bisa langsung cari harta karunnya. Tapi tunggu dulu, syarat do-MDY sama dengan do-NDX ini kan kedengarannya sangat spesifik. Seberapa sering sih kondisi eksak ini benar-benar terjadi pada masalah di dunia nyata? Perasaan saya, hampir semua persamaan yang kita temui pasti non-eksak, alias petanya cacat kan? Pertanyaan yang sangat bagus, dan intuisi Anda benar. Oh ya, Di alam liar, matematika dan fisika, kebanyakan persamaan diferensial yang muncul secara alami justru non-eksak. nah kan? Kondisi eksak itu lebih merupakan sebuah kemewahan, sebuah kasus ideal. Inilah mengapa metode untuk memperbaiki peta yang cacat ini sangat penting. Jadi kita tidak bisa berharap masalahnya datang dalam bentuk yang rapi. Persis, kita harus punya alat untuk merapikannya sendiri. Oke, jadi kita sudah sepakat, sebagian besar peta yang kita temukan itu cacat. Disinilah bahan rahasia atau faktor pengintegrasi itu berperan. Betul. Ini seperti menemukan sebuah kode atau petunjuk tersembunyi yang bisa memperbaiki seluruh peta. Sumbernya menjelaskan ada 2 formula utama untuk menemukan kode ini. Betul, ada 2 jalur investigasi utama. Pilihan jalur bergantung pada mana yang memberikan petunjuk paling sederhana. Oke, Jalur pertama, kita hitung 1N dikalikan dengan selisih kurung buka partial M partial Y, kurung tutup partial N partial X, kurung tutup. selisih dari tes yang tadi ya? Iya, jika hasil dari perhitungan ini adalah fungsi yang variabelnya hanya X saja, atau bahkan cuma sebuah angka, Konstanta. iya, konstanta, maka kita berhasil. Kita sebut hasil ini fx, dan faktor pengintegrasinya adalah E pangkat integral dari fx dx. Oke, itu jalur pertama. Cari petunjuk yang hanya berhubungan dengan X. Kalau gagal, kita coba jalur kedua. Persis, jalur kedua sangat mirip, tapi dibalik. Kita hitung 1M dikalikan selisih yang sama. Oke, 1M kali ini. Kali ini, kita berharap hasilnya adalah fungsi yang variabelnya hanya Y saja, atau sebuah konstanta. Jika berhasil, kita sebut hasilnya FY. Sip. Nah, di sini ada satu detail krusial yang sering jadi jebakan. Faktor pengintegrasinya adalah E pangkat negatif integral dari FY dy. Oh, ada negatifnya? Tanda negatif di eksponen itu sangat penting. Kenapa ada tanda negatif di formula kedua? Rasanya agak aneh, kok tidak simetris? Itu pertanyaan yang mendalam. Secara singkat,
Itu berasal dari struktur matematika di baliknya. Oke. Ketika kita mencoba merekayasa persamaan agar menjadi eksak, proses yang melibatkan M secara alami menghasilkan tanda negatif tambahan agar semuanya kembali seimbang. Anggap saja seperti ini. Jika Anda memutar kunci ke kanan untuk gembok tipe A, Anda mungkin harus memutar ke kiri untuk gembok tipe B agar terbuka. Oke. Tanda negatif itu adalah putaran ke arah sebaliknya. Analogi yang bagus. Kurang lebih begitu. Jadi kuncinya adalah kesederhanaan. Kita coba satu formula, kalau hasilnya masih campur aduk antara X dan Y, Yang tidak bisa disederhanakan. itu jalan buntu. Kita harus coba formula yang lain sampai dapat hasil yang bersih. Hanya mengandung X atau hanya mengandung Y. Anda menangkap esensinya. Tujuannya adalah menyederhanakan, bukan membuat lebih rumit. Sip. Mari kita praktikkan. Kita coba jadi detektif di kasus pertama dari video itu. Persamaannya, YXY dx plus XDY sama dengan 0. Oke, kita ikuti langkah-langkah investigasinya. Pertama, identifikasi tersangka. M adalah YXY dan N adalah X. Oke, M dan N sudah dapat? Kedua, tes keaslian peta. Turunan parsial M terhadap Y adalah DD YXYXY, hasilnya 1X. Oke, saya coba yang kedua. Turunan parsial N terhadap X. N adalah X, jadi turunannya terhadap X ya cuma 1. Dan jelas 1X tidak sama dengan 1. Betul. Jadi, terkonfirmasi, peta ini cacat, persamaannya non-eksak. Oke, sekarang waktunya cari faktor pengintegrasi. Coba jalur pertama. Mari kita coba jalur investigasi pertama. Kita hitung 1/n dm dy dn dx. Oke, saya coba masukkan angkanya. 1/n berarti 1/x. Selisih turunannya adalah 1 minus 1, yang hasilnya minus x. Jadi Perhitungannya adalah 1 dikali negatif x. Oh, ini sederhana. Hasilnya negatif 1. bingo. Hasilnya negatif 1. Sebuah konstanta. Ini adalah petunjuk bersih yang kita cari. Fx kita adalah negatif 1. Karena jalur pertama langsung berhasil, kita nggak perlu coba jalur kedua ya. Tepat. Apa langkah selanjutnya? Kita buat kuncinya dari petunjuk itu. Faktor pengintegrasinya adalah E pangkat integral dari fx dx. Berarti E pangkat integral dari negatif 1 dx. Yang hasilnya? E negatif x. Jadi inilah bahan rahasia kita. Tepat. Dan ada alasan matematis yang indah mengapa formula E pangkat integral ini yang dipakai. Ini bukan sihir. Oh ya? Ini terkait dengan aturan turunan produk yang dibalik. Dengan mengalihkan seluruh persamaan dengan faktor E negatif X, kita sebenarnya sedang merekayasa ulang persamaan tersebut. Jadi kita secara strategis membentuk ulang persamaannya. Betul. Agar bentuknya terlihat persis seperti hasil dari sebuah turunan produk. Dan sesuatu yang merupakan hasil turunan jadi gampang diintegralkan kembali. Tepat sekali. Oke, jadi kita kalikan seluruh persamaan awal YXY dx plus X dy sama dengan 0 dengan E min X. Hasilnya menjadi Y E min X, X Y E min X, dx plus X E min X dy sama dengan 0. Benar. Persamaan baru yang kelihatannya lebih rumit ini sebenarnya adalah peta yang sudah diperbaiki. Benar sekali. Walaupun terlihat lebih panjang, persamaan baru ini sekarang sudah eksak. Kalau kita iseng tes lagi, hasilnya pasti sama ya? Anda akan menemukan bahwa keduanya sekarang sama. Peta yang cacat sudah diperbaiki. Dari sini penyelesaiannya tinggal mengikuti prosedur standar. Dan hasil akhirnya, video itu menunjukkan solusinya adalah XY sama dengan CEX. Jawaban yang sangat rapi untuk masalah yang awalnya cukup merepotkan. Itulah keindahannya. Transformasi dari kekacauan menjadi keteraturan. Oke, contoh pertama itu berhasil dengan baik. Karena fx kita, petunjuknya, ternyata sebuah konstanta sederhana. Betul. Tapi di dunia nyata, masalah tidak selalu serapi itu. Saya penasaran, apa yang terjadi jika petunjuk yang kita temukan lebih rumit? Nah, itu dia. Sumber yang Anda berikan punya contoh kedua yang kelihatannya jauh lebih liar. 2xy kuadrat plus 2y dx plus 3x kuadrat y plus 4x dy sama dengan 0.
Contoh ini sempurna untuk menunjukkan kenapa kita butuh 2 jalur investigasi dan sedikit kelihayan aljabar. Oke. Prosesnya kita mulai sama. Pertama, tes keeksakan. DoCM per DoY dari 2XY kuadrat plus 2Y adalah 4XY plus 2. Oke. Lalu DoCN per DoX dari 3X kuadrat Y plus 4X adalah 6XY plus 4. Jelas tidak sama. Non-eksak lagi. Betul. Jadi kita perlu mencari faktor pengintegrasi lagi. Di video disebutkan kalau mencoba jalur pertama, 1N. Kali ini nggak berhasil. Iya, hasilnya masih campur aduk X dan Y. Jadi kita langsung ke jalur kedua. 1M. DoCM per DoY, DoCN per DoX. Betul. Mari kita hitung dulu selisih turunan parsialnya. 4XY2, 6XY4. Hasilnya adalah... Min 2XY plus 2. Sekarang kita masukkan ke formula jalur kedua. Jadi perhitungannya 1, 2XY2, 2Y dikalikan dengan min 2XY plus 2. Sejujurnya ini tidak terlihat lebih sederhana sama sekali. Saya tahu. Malah kelihatan jauh lebih berantakan dari sebelumnya. Saya tidak melihat bagaimana ini bisa membantu apa yang saya lewatkan. Inilah momen krusialnya. Anda benar. Sekilas ini tampak seperti jalan buntu. Tapi seringkali dalam matematika, di dalam ekspresi yang tampak kacau, tersembunyi sebuah pola. Coba kita lihat lebih dekat. Fokus pada bagian penyebut. 2XY2, 2Y. Apa ada sesuatu yang bisa kita keluarkan atau faktorkan? Keduanya punya faktor 2 dan Y. Jadi, kita bisa keluarkan 2Y. Jadinya, 2Y, XY plus 1. Oke. Sekarang bagian pembilang. Min 2XY plus 2. Kita bisa keluarkan min 2. Jadinya, min 2 XY plus 1. Tunggu. Anda melihatnya? Saya melihatnya sekarang. Ada coret di atas dan di bawah, mereka akan saling membatalkan. Tepat sekali. Ini seperti teka-teki? Tepat. Ekspresi yang tadinya tampak mustahil itu, setelah kita bongkar sedikit, ternyata menyederhanakan dirinya sendiri. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah min 2 dibagi 2Y, yang hasilnya min 1Y. Ini FY kita. Sebuah fungsi bersih yang hanya mengandung variabel Y. Jalur kedua berhasil. Wow! Itu dia. Itu trik aljabar yang sangat cerdik. Jadi siapa yang pertama kali menyadari trik pemfaktoran seperti ini bisa berhasil? Rasanya butuh intuisi yang tajam. Dan inilah momen yang membuat mahasiswa matematika frustrasi sekaligus jatuh cinta. Setelah semua aljabar yang berantakan, jawabannya adalah sesuatu yang sangat elegan. Oke, jadi FY sama dengan min 1Y. Sekarang kita buat kuncinya dengan formula kedua, dan harus ingat ada tanda negatif ekstra itu. Betul. Faktornya adalah E pangkat min integral FY dy. Kita masukkan FY kita, jadi E pangkat min integral min 1Y dy. Dua tanda negatif saling membatalkan. Menjadi E pangkat integral 1Y dy, integral dari 1Y adalah ln Y. Jadi kita dapat E ln Y. Dan E pangkat ln Y itu salah satu identitas logaritma yang paling dasar, hasilnya ya Y itu sendiri. Benar. Jadi setelah semua perhitungan dan pemfaktoran yang rumit itu, faktor pengintegrasinya hanya Y. Sesederhana itu. Iya. Seluruh tujuan proses yang rumit ini adalah untuk menemukan pengali sesederhana mungkin yang bisa memperbaiki persamaan. Dan dalam kasus ini, pengali itu adalah Y. Kita kalikan seluruh persamaan awal dengan Y, dan persamaan itu akan menjadi eksak. Siap untuk diselesaikan. Dan sumbernya menunjukkan solusi akhir untuk persamaan kedua ini, setelah diintegralkan, adalah X kuadrat Y kuadrat plus 2XY kuadrat sama dengan C. Luar biasa. Memang, ini menunjukkan kekuatan dari sebuah perubahan perspektif. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, pelajarannya bukan cuma tentang rumus E pangkat integral. Bukan. Pelajaran yang lebih besar adalah tentang strategi. Ketika dihadapkan pada masalah yang buntu, jangan terus-menerus membenturkan kepala ke dinding. Betul. Coba mundur selangkah dan bertanya, bisakah saya mengubah masalah ini menjadi masalah lain yang saya sudah tahu cara menyelesaikannya? Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Ini adalah pola pikir transformatif, bukan menghafal, tapi memahami strategi. Oke. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang mendorong ide ini lebih jauh lagi. Silakan. Video yang Anda berikan menunjukkan cara sistematis yang sangat rapi untuk menemukan faktor pengintegrasi. Jika faktor tersebut hanya bergantung pada X saja atau Y saja.
Iya, kedua kasus tadi seperti itu. Tapi bayangkan sebuah persamaan yang lebih rumit di mana kunci untuk memperbaikinya ternyata merupakan fungsi dari kedua variabel, misalnya X kuadrat Y. Wah, Kedua formula yang kita bahas hari ini akan gagal total. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan kunci serumit itu. jadi bagaimana caranya? Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana seorang matematikawan bisa menemukan atau bahkan menebak faktor pengali serumit X kuadrat Y? Ini membuka pintu ke dunia di mana tidak ada lagi formula yang pasti, melainkan dibutuhkan intuisi, kreativitas, dan percobaan, sebuah seni pemecahan masalah yang lebih dalam. Di luar metode terstruktur yang kita pelajari hari ini. Tepat. Sebuah pengingat bahwa di balik semua aturan dan rumus, selalu ada ruang untuk lompatan kreativitas. Sesuatu untuk direnungkan. Itulah pembahasan kita hari ini tentang cara mengubah persamaan yang rumit menjadi sederhana.